Sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, saya Panjiananda Lumanturuan, Prodi Informatika, dengan NIM 11S24044. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum ketujuh mata kuliah algoritma struktur data. Adapun tugas dari praktikum ketujuh yaitu membuat video presentasi yang akan menjelaskan dan memvisualkan struktur data yang dipelajari dari week 1 hingga week 7. Jadi nanti akan menjelaskan kompleksitas waktu dan alurnya. Kemudian ada 8 struktur data yang akan dijelaskan dan divisualisasikan, yaitu linked list, double linked list, stack, queue, BST, hash table, graph, dan heap. Oke, langsung saja masuk ke slide. Pertama yaitu linked list, di mana tiap-tiap node menunjuk ke node berikutnya. Metode yang pertama yaitu append. Append itu menambah data di akhir atau tail. Dapat kita lihat untuk kondisi awal yaitu 10 menunjuk ke 20 menunjuk ke 30 kemudian 0. Namun setelah append 10 menunjuk ke 20 menunjuk 30 dan menunjuk ke 50. Jadi di sini kita membuat node baru yang berisi nilai 50. Jadi node terakhir yang tadi yang sebelumnya mengarahkan ke node baru yaitu 50. Nah, kompleksitas waktunya yaitu 0,1 karena sangat cepat, di mana kita hanya perlu menggeser penanda atau head-nya. Kemudian metode yang kedua yaitu remove plus. Remove plus ini digunakan untuk menghapus data di akhir. Untuk menghapus data di akhir kita menggunakan metode remove plus dengan kompleksitas waktunya 0n. Bisa kita lihat untuk kondisi awal seperti ini, di mana 10 menunjuk 20, 20 menunjuk 30, kemudian ke 50. Setelah remove plus atau dihapus node yang terakhir, maka tersisa 10 menunjuk ke 20, menunjuk ke 30, kemudian 0. Kompleksitas waktunya yaitu 0n, karena uh, ini lambat karena untuk menghapus ekor kita harus tahu siapa dulu node sebelumnya. Seperti artinya kita harus tahu 10, 20, 30, dan 30 sebelum menghapus yang 50. Oke, lanjut. Metode selanjutnya yaitu prepend, digunakan untuk menambah data di awal. Dapat kita lihat kondisi awal 10 menuju 20 menuju 30 kemudian 0. Setelah prepend, kita menambah node baru dengan elemennya yaitu 5. Dia ditambahkan di depan atau di awal. Untuk kompleksitas waktunya sendiri yaitu 0,1 karena dia langsung tempel di depan, selesai atau cepat, tidak perlu transisi lain, sehingga dia menggunakan kompleksitas waktu 0,1. Kemudian ada remove first, digunakan untuk menghapus data yang di awal, jadi langsung digeser untuk penanda head ke node urutan yang kedua. Contohnya untuk kondisi awal 10 ini dihapus, kemudian akan bergeser headnya menjadi 20. Kompleksitas waktu dari sini yaitu 0,1 karena dia langsung bergeser ke node berikutnya atau cepatlah. Kemudian metode berikutnya yaitu get. Get ini digunakan untuk mengambil nilai di indeks tertentu. Jadi kita ibaratnya ini kondisi awalnya 10, 20, 30, 40 di mana kita ingin mengambil atau get 30. Jadi dia akan pertama dari node 10, indeks 0, indeks 1 20, kemudian indeks kedua 30. Jadi untuk linked list sendiri ini tidak bisa lompat langsung seperti array, jadi dia harus melewati yang dari depan terlebih dahulu. Jadi di sini kompleksitas waktunya 0n karena indeksnya besar, harus melewati indeks 0, indeks 1, kemudian indeks kedua.
Metode berikutnya yaitu set, mengubah nilai di indeks tertentu. Sama prosesnya seperti get, harus melewati eh, indeks 0, indeks 1, indeks 2, sehingga untuk kompleksitasnya sendiri yaitu 0n. Di sini dengan kondisi awal 10 menunjuk 20, kemudian 30. Setelah tiba di indeks kedua, maka akan diset menjadi elemennya 99. Namun untuk menuju indeks 2 pastinya harus melewati indeks 0, sehingga menggunakan kompleksitas waktu 0n. Kemudian untuk metode berikutnya yaitu insert, untuk menyisipkan data di tengah. Untuk ini kita harus cari node sebelum posisi targetnya. Kondisi awalnya 10, 20, 30, 40. Kemudian setelah kita menambahkan atau menyisipkan 10, 20, 25. Jadi di sini kita pasti melewati indeks 0, indeks 1, kemudian kita sisipkan di indeks kedua. Atau node sebelum posisi target. Untuk kompleksitasnya waktunya yaitu 0n, karena eh, dia harus cari posisinya terlebih dahulu. Kemudian metode berikutnya yaitu remove, untuk menghapus data yang di tengah. Untuk kompleksitas waktunya sendiri 0n, karena lambat untuk terlebih dahulu dia mencari node sebelum target. Jadi dia harus melompat-lompat terlebih dahulu untuk mendapatkan targetnya. Seperti ini, get 1 ambil node 20, kemudian node 30 sini tidak ada yang menunjuk, maka dia akan otomatis terhapus. Sehingga ini juga menggunakan kompleksitas waktu 0n. Kemudian untuk reverse, reverse ini digunakan untuk membalikkan arah rantainya. Di sini dapat kita lihat kondisi awal 10 menunjuk 20, 30, 40, di reverse menjadi 40, 30, 20, 10. Di sini juga kompleksitas waktunya 0n, karena dia harus sentuh setiap node untuk balik arahnya atau melewati. Jadi 4 node 4 langkah. Begitu juga dengan nanti 100 node, maka akan juga 100 langkah. Masuk ke double linked list. Jadi untuk double linked list sendiri perbedaannya dengan linked list yaitu untuk double linked list punya node 2 panah, yaitu next dan prep. Next dan previous atau sebelumnya. Ada metode append. Jadi untuk metode append itu pastinya menambahkan node dengan elemen. Di sini dapat kita lihat kondisi awalnya 10, 30, setelah append 10, 30, 50. Perbedaannya append double linked list dengan linked list, di sini dia seperti yang tadi, dia dapat dua arah navigasinya. Dia dapat ke 10, 30, 50, kemudian balik lagi 50, 30, 10. Sehingga untuk kompleksitas waktunya sendiri yaitu 0,1. Kemudian remove plus. Dengan adanya pointer tadi yang titik next dan previous, kita bisa langsung mundur dari ekor ke node sebelumnya. Contohnya untuk kondisi awal 10, 20, 50, setelah remove last atau menghapus yang terakhir itu, kita bisa langsung mundur saja gitu. Untuk kompleksitas waktunya sendiri 0,1. Kemudian untuk prepend, kondisi awal 10, 30, setelah prepend menjadi 5, 10, 30. Kita menambahkan node 5 di awal. Jadi di sini langsung saja tempel di depan dengan kompleksitas waktunya 0,1, karena cepat juga, hanya menambahkan data di awal. Kemudian untuk remove first, dia ini mirip-mirip seperti linked list juga, hanya perbedaan arah navigasi, di mana dengan kondisi awal 10, 20, 30,
Setelah remove first, yaitu yang indeks 0, elemen pertama 10, makanya setelah remove jadi 20, 30. Di mana head awal yaitu 10 menjadi 20. Kemudian untuk get, di sini dia lebih efisien dibanding yang single, di mana jika indeks yang dicari itu ada di separuh akhir, algoritmanya akan berjalan dari ekornya. Oke, di sini kita lihat untuk kondisi awal seperti ini. Oke, untuk contohnya seperti ini. Mungkin di sini kondisi setelah get belum ada penanda, jadi saya tandakan manual saja. Jadi pada metode get ini kita ingin mengambil yang 40. Jadi untuk mengambil yang maksud saya yang 40. Jadi untuk mengambil yang 40 ini kita mulai dari tel saja atau yang dari yang K50 ini agar lebih dekat. Jadi dari 50 mundur satu langkah dapatlah yang 40. Yang 40 ini dari tail. Jadi untuk double linked list sendiri kita bisa mulai dari tail jika indeks dekat akhir, namun dia tetap untuk kompleksitas waktunya 0n untuk worst case, kasus terburuk. Namun jika dibandingkan dengan linked list, dia masih 2 kali lebih cepat. Lanjut, metode set. Untuk metode ini sendiri sama seperti single linked list, di mana dengan menggunakan kompleksitas waktu sendiri 0n, kondisi awalnya 10, 20, 30, 40. Eh, Setelah set, get terlebih dahulu node yang 30, kemudian diganti dengan 99. Kemudian untuk metode berikutnya yaitu insert. Jadi dia hampir sama dengan singly, tapi harus mengatur beberapa panah, 4 arah lah ya, 2 panah gitu. Dimana dengan kondisi awal 10, 20, 30. Setelah insert di sini get index 0, yaitu node yang ke-10, kemudian get 1, node ke-20. Jadi uh, di sini menggunakan kompleksitas waktu 0n, kita insert setelah node yang ke-10, next makanya 15, dan kita harus memastikan sebelum 15 itu yaitu node yang 10. Kemudian setelah 15, 20. Sebelum 20, 15. Oke, ya. Kemudian untuk metode remove pada struktur data double linked list, kondisi awal 10, 20, 30, yang dihapus yaitu indeks ke-1, yaitu node 20. Jadi pertama itu uh, kompleksitas waktunya 0n karena dia harus melewati indeks ke 0, indeks ke-1, menggunakan metode get terlebih dahulu, kemudian nanti setelah jumpa akan di remove. Sehingga nanti untuk setelah remove, untuk 10 titik next ya yaitu 30 dan 30 titik previous yaitu 10. Kemudian ada stack, last in, first out. Stack atau tumpukan. Metode stack yang pertama yaitu push. Di sini saya akan gambarkan di mana tumpukan ada ibarat piring lah, 3 piring di sini dengan piring paling atas yaitu yang 30. Setelah kita melakukan pop, maksud saya setelah kita melakukan push, tumpukan piring yang 3 ini akan bertambah. Dan pastinya dalam 3 tumpukan ini kita menambahnya atau menaruhnya di atas, bukan di bawah sini. Sehingga konsep ini dinamakan last in first out. Oke, kita push 1 piring,
dengan elemen 40. Jadi kita taruh piring pastinya di atas. Sehingga setelah melakukan push, tumpukan menjadi seperti ini. Inilah piring yang baru kita taruh. Berada di top, posisi atas. Untuk kompleksitas waktu sendiri 01, karena tidak perlu membedakan piring-piring lain. Oke, lanjut metode berikutnya. Oke, metode berikutnya yaitu pop. Sama seperti sebelumnya, namun pop di sini untuk mengambil data yang paling atas. Jika push tadi untuk menaruh data yang baru di atas, maka pop digunakan untuk menghapus atau mengambil data yang paling di atas, paling berada di atas. Oke, ini adalah tiga tumpukan piring sebelumnya. Kondisi sebelum ada tiga tumpukan dengan tumpukan yang paling atas yaitu piring nomor 40. Setelah kita melakukan pop, tumpukan tersisa dua. Karena pastinya pop itu mengambil yang paling atas duluan, yaitu piring nomor 40. Sisanya akan hanya ada dua tumpukan dengan top stack-nya yaitu 30. Kompleksitas waktu sendiri dari metode pop ini yaitu 01 karena langsung akses stop. Ini sangat cepat, tidak perlu cari-cari lagi lah. Oke. Metode yang berikutnya yaitu queue atau antrian first in first out. Ada metode NQ di mana bisa kita lihat ini masuk antrian dari belakang karena bisa kita gambarkan seperti ini, ada tiga orang lah. Kita sebutkan tiga orang di sini, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Jadi untuk NQ sendiri dia masuk antriannya dari yang belakang ini. Jadi ditambahkan di sini antrian orang nomor 40. Jadi, nah ini analoginya seperti antrian di kasir. Jadi kita masuknya dari belakang. Sehingga untuk kompleksitas waktunya 01. Karena sangat cepat, tidak perlu melalui yang hal-hal lain, langsung dari belakang. Oke, kemudian DQ. DQ sendiri itu keluar antrian dari depan. Kondisi sebelum di DQ 10, 20, 30, 40. Setelah DQ menjadi 20, 30, 40. Ini adalah menggunakan konsep FIFO itu, di mana yang pertama masuk akan pertama keluar. Ibarat kayak kau yang pertama di depan kasir, angka 10 di depan kasir, dia ngasih barang agar dibayar, setelah itu dia keluar. Sehingga sisanya antrian berikutnya, 20, 30, dan 40. Kompleksitas waktunya sendiri 01, karena ini sangat cepat, langsung akses bagian depan. Oke, selanjutnya binary search tree. Ini pohon-pohon gitu. Metode yang pertama yaitu insert. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Metode insert digunakan untuk kita mencari posisi yang tepat terlebih dahulu untuk membandingkan nilai. Pastinya kan untuk menambah data, namun pertama-tamanya itu kayak cari posisinya dulu dengan membandingkan nilainya. Di sini kita menambah data 27. Pertama, kita bandingkan dengan eh, kepalanya ini. 27, apakah 27 lebih kecil dari 47? Pastinya ya, sehingga kita pergi ke node yang kiri. Kemudian dibandingkan kembali dengan kepala yang ini, apakah 27 lebih kecil dari 21? Tidak, sehingga kita pergi ke kanan.
Karena untuk bagian kiri itu selalu not yang lebih kecil. Jadi kita menaruh 27 di anak kanan dari 21 karena dia lebih besar dari 21. Untuk kompleksitas waktu dari metode insert yaitu 0 log n. Untuk worst case-nya sendiri 0 n. Metode berikutnya yaitu contains, mencari apakah suatu nilai ada. Mungkin mirip seperti insert yang tadi. Di sini contohnya kita mencari nilai 52. Pertama kita bandingkan dengan parent. 52 lebih kecil dari 47? Tidak. Pastinya dia akan ke kanan, ke 76. Kemudian dibandingkan lagi 52 apakah lebih kecil dari 76? Ya, dia akan ke kiri. Maka akan ketemu 52 sama dengan 52 sehingga bernilai true. Untuk kompleksitas waktu sendiri 0 log n karena dia tiap langkah membuang setengah kemungkinan. Metode berikutnya yaitu delete. Di sini kita kasusnya kita mendelete eh, not. Oke, di sini kita ingin menghapus 21. Di sini 21 punya dua anak, jadi kita menggunakan suksesor. Kita mengambil suksesor yang terkecil di subtree kanan. 27 itu lebih kecil dibanding dengan 82, sehingga nantinya yang akan menggantikan posisi 21 yang telah kita hapus, yaitu suksesor yang telah kita pilih, yaitu 27. Jadi, di sini menggunakan kompleksitas 1 0 log n, sehingga nanti di sini kita copy nilai 27 ke posisi 21. Dia di sini menggunakan uh, suksesor karena 21 itu punya dua anak. Jika tidak, jika satu anak, salah satu anaknya yang akan menggantikannya. Jika tidak punya anak, langsung saja dihapus. Oke, lanjut. Yang berikutnya yaitu hash table. Di sini ada hash method. Jadi hash method di sini itu adalah semacam mesin yang nanti buat translate atau penerjemah. Nanti akan diubah kata atau key-nya menjadi nomor indeks. Jadi di sini contohnya kan ada kata nama akan diproses dari huruf per huruf. Jadi nanti akan diproses N, A, M, A. Nanti di setiap hurufnya itu ada kode ASCII. Dan nanti dia akan dikali kemudian dijumlah dan nanti akan hasilnya dibagi 8. Dapatlah angka indeks misalnya di sini indeks 3. Nanti fungsi ini yang akan mengalihkan indeks yang sama untuk K yang sama. Untuk kompleksitas waktunya yaitu 0,1 karena dia hanya bergantung pada panjang key atau katanya. Dia bergantung pada eh, seberapa panjang key atau huruf atau katanya lah. Kemudian untuk metode berikutnya yaitu set. Set itu cara untuk menyimpan data. Jadi adapun prosesnya itu kita masukkan di sini key yaitu kota, dapatlah indeks 3. Setelah itu simpan pasangan kota yaitu Medan di sini di laci atau di urutan nomor 3 ini atau bucket nomor 3. Karena di sini dia menggunakan kompleksitas waktu 01 karena kita langsung tahu lacinya tanpa harus cari-cari terlebih dahulu.
Oke. Kemudian di sini metode get. Get di sini seperti yang sebelumnya pastinya cara untuk mengambil data yang sudah disimpan. Eh, prosesnya seperti ini. Kita masukkan key, misalnya di sini kota, kemudian kita ke hash method yang sama, dapat indeks 3 lagi, kita membuka bucket atau laci nomor 3 di sini, kita ambil nilainya yaitu Medan yang setelah kita masukkan, sehingga di sini menggunakan kompleksitas waktu 01, karena ya rumusnya sama saja, di mana eh, kita selalu tahu data, di mana buket datanya. Kemudian metode berikutnya yaitu case. Ini adalah cara untuk mengumpulkan semua key yang ada. Jadi case ini dia membuka bucket per bucket. Jadi akan dicek dari nol hingga seterusnya apakah ada isinya. Jika ada akan diambil key-nya. Jadi dia kompleksitas waktunya n karena dia harus ngecek semua bucket atau lacinya. Termasuk juga yang kosong seperti bucket 2, bucket nol. Maka kompleksitas waktunya 0n. Oke, masuk ke grab. Di sini untuk digunakan untuk representasi koneksi antar node. Metode yang pertama yaitu add vertex. Untuk add vertex sendiri itu ibarat kayak kita menambah titik baru ke dalam sebuah daftar. Pada gambar ini bisa kita lihat vertex ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 vertex. Ini vertex pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya lah. Jadi dengan menggunakan metode add vertex, kita menemukan vertex ke-7 yaitu F di sini. Ini adalah vertex baru yang telah kita tambahkan. Jadi untuk kompleksitas waktunya yaitu menggunakan 01. Karena hanya menambahkan, tidak perlu mengupdate hal lain. Oke, metode berikut yaitu add edge. Edge di sini yaitu hubungan. Oke, di sini ada 6 vertex AB, vertex A, vertex B, vertex C, vertex D, vertex E, vertex X. Untuk vertex A sendiri di sini memiliki hubungan dengan B dan D. Sehingga di sini dapat kita lihat untuk agency list-nya A berhubungan dengan B dan D. Kemudian untuk B berhubungan dengan A dan E. D berhubungan dengan A dan E. Kemudian ini adalah edge yang kita tambah. Di sini untuk C sendiri dia menambah hubungan ke F. Jadi yang sebelumnya hubungan dari C hanya ke E, dengan add edge kita berhasil menambah hubungannya ke F. Nah, setelah itu F juga memiliki hubungan dengan C. Sehingga untuk kompleksitas waktu dari metode add edge yaitu 01 hanya cukup 2 operasi push saja. Kemudian metode remove edge. Sebelumnya kita mempunyai 6 vertex ya. Kita jelaskan terlebih dahulu edge masing-masing tiap vertex. Untuk vertex A, dia memiliki edge ke B dan ke D. Nah, kemudian di sini kasus yang menggunakan remove edge untuk vertex yang B. Kita lihat pada agency list-nya, B hanya memiliki hubungan dengan A. Karena kita telah menggunakan remove edge pada B yang sebelumnya memiliki hubungan dengan E.
Titik-titik ini adalah menandakan bahwa hubungan antara preteks B dengan E telah dihapus atau telah tiada. Sehingga pada agency list dapat kita tulis B menuju A atau A menuju B. Kemudian untuk selanjutnya C memiliki H dengan E dan F, D memiliki H dengan A dan E. Nah, kemudian E di sini tidak lagi memiliki hubungan dengan B, hanya ke C dan ke D. F memiliki hubungan ke C. Oke. Kemudian remove per text. Dia menghapus titik di sini. Ada 6 lagi per teks. Di sini A dengan B dan D dengan A, B dengan A, C dengan F dengan C. Nah, sebelumnya kita memiliki vertex E di sini, namun telah dihapus. Jadi, setelah remove vertex, sisalah satu vertex F, vertex D, vertex C, vertex B, vertex A. Sisalah 5 vertex lagi. Oh ya, kompleksitas waktunya 0 dalam kurung V tambah E. Untuk remove edge sendiri, dia itu kompleksitas waktunya tadi 0 dalam kurung E. Karena dia eh, banyak hubungan atau tetangga atau edge, sehingga dia membuat makin lama lah. Untuk remote vertex sendiri kompleksitas waktunya 0 dalam kurung V tambah E karena dia harus mengunjungi semua vertex dan semua edge. Heap. Oke. Metode yang pertama yaitu helper method. Oke, di sini helper method menggunakan rumus eh, untuk parent sendiri yaitu I kurang 1/2. Nah, contohnya di sini eh not 60. Dia ada berada di indeks keempat. Sehingga penggunaan rumusnya parent sama dengan eh, indeksnya dikurang 1/2. 4 kurang 1, 3 kurang 3/2 di sini sama dengan 1 sehingga menunjuk not ke 7. Nah, di sini 4 kurang 1, 3/2, 1,5 kita bulatkan jadi 1 sehingga not yang dimaksud yaitu 75. Oke, di sini insert metode insert di mana di sini sebelumnya eh, 85 itu ditaruh di akhir, kemudian setelah melakukan bubble up 85 berada pada indeks yang pertama. Jadi untuk gambarannya itu seperti ini. Di mana 85 itu berada pada indeks terakhir yaitu indeks ke-7. Kemudian nantinya akan dibandingkan ke setiap elemen ini dan terakhir itu akan perbandingan dengan 85 dengan 75. 85 lebih besar dari 75 sehingga di swap. Jadi kompleksitas waktunya yaitu 0 log n. Untuk gambarannya seperti seperti berikut untuk trinya. Oke, lanjut ke metode remove placing down. Metode ini kompleksitas waktunya 0 log n, di mana dengan kondisi sebelum swap root 9 dengan last 65, kemudian setelah sing down return 95. Jadi itu untuk memudahkan gambarannya sudah saya taruh sebagai berikut. Jadi eh, di sini sebelumnya 95 yang menjadi top atau root, kemudian setelah remove eh, subtree yang paling kanan yang naik menjadi eh, yang top atau root, sehingga kompleksitas waktunya 0 log n dan setelah sing down itu
eh, menjadi 80, 75, 65, 55, 60, 50. Oke, berikut adalah ringkasan eh, Big O atau kompleksitas waktu untuk setiap struktur data. Dapat kita lihat pada slide yang sudah saya tampilkan. Sekian Pak yang dapat saya jelaskan untuk praktikum ketujuh, summary, kompleksitas waktu, dan alur visualisasi tiap-tiap struktur data yang telah dipelajari dari week 1 hingga week 7. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak.